Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Ini adalah chapter terakhir sebelum masuk ke ujian tengah semester. Ada sedikit di beberapa kelas, mungkin saya baru masuk 1-2 kali pertemuan. Sudah switch nanti di beberapa kelas setelah UTS kita harus bergantian dengan dosen satunya lagi. Oke, gak apa-apa, kita masih bisa bertemu pada next semester mungkin ya. Oke, pada pertemuan yang terakhir ini saya akan membahas tentang teori produsen. Kalau seminggu sebelumnya kita sudah membahas teori konsumen, teori pilihan konsumen, perilaku konsumen. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas teori produsen tentang producer behavior. Nah, ini mungkin akan saya bagi menjadi 2 part. Part yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori produsen dengan 1 input variabel. Part yang kedua kemudian saya akan menjelaskan dengan 2 input variabel. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu jika ingin bicara tentang teori produsen, tentu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu definisi dari perusahaan atau pabrik. Nah, firm atau perusahaan di sini adalah sebuah organisasi yang mengubah input, mengkonversi ya, mengkonversi input yang berupa labor, material, dan energi, juga capital ke dalam bentuk output. Bentuknya bisa berupa barang, jasa yang dapat dia jual. Nah, perusahaan sendiri berdasarkan hukum bisnis, jika kalian sudah mempelajarinya, ini dibagi menjadi 3. Ada dalam bentuk sole proprietorship atau perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini dimiliki atau digerakkan oleh single individual, digerakkan oleh 1 orang. Ini jumlahnya banyak dengan tingkat aset yang cukup kecil, biasanya usaha mikro seperti itu, UMKM. Yang kedua berupa partnership atau firma, biasa kita kenal ya di Indonesia bentuknya firma, yaitu businesses jointly owned and controlled by 2 or more people, yaitu dalam bentuk kerjasama bisnis yang dimiliki maupun dikontrol 2 atau lebih orang. Yang ketiga bentuknya berupa corporation atau perusahaan terbuka biasanya. Nah, dalam perusahaan terbuka ini dimilikinya berupa shareholder, proporsi dari sejumlah share stok ataupun saham yang dimiliki. Nah, perusahaan ini perseroan terbuka ini ada yang bentuknya perseroan. Dalam hal ini bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau PT itu terbuka, biasanya gampangnya itu di belakangnya ada tulisannya kecil TBK, seperti itu, terbuka. Artinya perusahaan itu sudah membuka atau menjual sahamnya kepada umum. Dia sudah melakukan IPO, kemudian membuka sahamnya untuk dibeli masyarakat umum. Jadi perusahaan itu dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum. Sementara yang perusahaan tertutup itu umumnya tidak ada embel-embel TBK di belakang nama perusahaannya. Itu artinya perusahaan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Saham-sahamnya dimiliki oleh internal keluarga atau orang-orang yang dalam satu kerjasama tersebut. Nah, what owner wants. Nah, kalau perusahaan itu pasti tujuannya apa sih? The main assumption from owner try to maximize profit. Tujuannya pasti maksimisasi profit. Bagaimana kita menghitung profit itu sendiri? Profit dapat kita hitung dari selisih antara revenue dikurangi dengan cost. P sama dengan TR min TC. Ini rumus secara umum ya. Nah, selanjutnya kita apa sih yang dapat dikategorikan sebagai input? Tadi sudah dijelaskan di awal, input itu macam-macam bentuknya. Kalau dalam teori produksi yang sederhana dari Cobb Douglas, itu adalah seorang ahli matematika,
dia mengenalkan fungsi produksi pertama kali, yaitu Y sama dengan fungsi K dan L, hanya menggunakan dua input saja. Namun dalam perjalanannya dikembangkan teori pertumbuhan, teori pembangunan oleh Harrod, kemudian Swan, kemudian pertumbuhan ekonomi endogen, eksogen oleh Romer, dan selanjutnya itu akan kalian pelajari pada mata kuliah pembangunan dan ekonomi makro advance, makro advance, makro maupun mikro juga ada. Nah, di sini input itu dapat kita kategorikan ada 3. Ada capital yang memiliki long life input, dia jangka panjang. Kemudian labor, human services, dan ketiga adalah materials atau bahan bakunya. Nah, yang termasuk dalam capital itu sendiri contohnya adalah lands, buildings, dan equipment, peralatan-peralatan mesin, trucks, dan sebagainya. Yang termasuk labor sebaliknya di sini adalah orang-orang yang bekerja untuk mengolah bahan-bahan produksi tersebut menjadi sebuah output. Orangnya bisa berupa manager, skill worker. Skill worker itu pekerja yang dengan memiliki skill tertentu, bisa berupa arsitek, ekonom, engineer, kemudian yang sebagainya, plumbers. Kemudian bisa berupa less skill, pekerja yang memiliki skill agak kurang. Dia bentuknya bisa menjadi construction laborer, kuli kayak gitu ya, tukang bangunan, kemudian pekerja informal lainnya. Nah, yang ketiga ini material atau bahan baku. Bahan-bahan baku yang digunakan oleh perusahaan dalam mengolah produksinya. Bisa berupa oil, water, wheat, tepung, dan produk-produk yang diproses, misalkan aluminium, plastik, paper, steel, dan sebagainya. How firm combine the input, bagaimana perusahaan itu mengkombinasikan input-inputnya. Oleh karena itu kita pelajari di sini fungsi dari produksi. The relationship between the quantities of input used and the maximum quantity of output that can be produced, yaitu hubungan antara kuantitas input yang digunakan dengan kuantitas maksimum output yang dapat diproduksi, sehingga current knowledge about teknologi and organisasi. Jadi di sini kombinasi yang tepat antara input yang digunakan untuk dapat memproduksi output secara maksimal dengan menggunakan segala knowledge, pengetahuan baik berupa teknologi maupun kemampuan berorganisasi di dalamnya. Nah, di sini fungsi produksi yang sederhana tadi dari form 12 secara formal ini bentuknya seperti ini. Y ataupun key output ini sama dengan fungsi dari labor dan capital. Ini inputnya berupa labor dan capital, kemudian masuk di dalam fungsi produksi untuk menghasilkan sejumlah output atau key. Key adalah unit of output, L adalah unit of labor, dan K adalah unit of capital. Nah, kemudian time and variability of input. Input ini ternyata jika dibedakan menurut jangka waktunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam faktor fungsi produksi sederhana kita menggunakan input, capital dan labor. Nah, untuk jangka pendek, a period of time so brief that at least one factor of production cannot be varied practically. Nah, di dalam jangka pendek ini ternyata kita di salah satu faktor produksinya itu tidak bisa bervariasi, tidak bisa diubah-ubah atau bentuknya fix, kaku. Nah, faktor produksi mana yang bentuknya fix, konstan, nggak bisa diubah-ubah? Nah, di sini kita kenal ada fixed input dan variable input. Fixed input sendiri adalah faktor dari produksi yang tidak dapat diubah-ubah secara praktikalinya dalam jangka pendek. Fixed input ini apa? Yaitu capital. Nah, di dalam notasinya kita biasanya menambahkan garis line di atas K, garis di atas huruf K yang artinya adalah konstan. Capitalnya fix. Kemudian variable input adalah faktor dari produksi yang mana kuantitinya itu dapat berubah-ubah, dapat diubah-ubah
selama perusahaan itu berproduksi dan relevan waktunya. Variabelnya itu lebih fleksibel, yaitu berupa labor. But in the long run, a length enough period of time that all input can be varied. Oke, dalam jangka panjang ternyata input capital yang awalnya itu fix dapat diubah. Contohnya begini, dulu-dulu yang pernah saya kasih contoh, ketika ada suatu kondisi, ketika adanya wabah COVID ini, produksi APD, alat pelindung diri itu sangat terbatas. Biasanya hanya tersedia di toko itu mungkin katakanlah hanya 30 biji hingga 50 biji per apotek. Sementara dalam satu hari saja dibutuhkan kisaran 500 hingga 1000 APD di satu kota saja, misalkan kota Semarang. Itu kan sangat kekurangan sekali. Dalam satu apotek katakanlah di kota itu hanya terdiri dari 50 apotek saja, itu masih kurang seperti itu. Nah, artinya di dalam waktu yang pendek sekali, jangka pendek, perusahaan maupun distributor tidak bisa mensuplai APD itu secara cepat. Dia itu agak susah, agak kesulitan untuk memproduksinya. Namun kenyataannya di lapangan untuk jangka panjang, nah katakanlah jangka pendeknya itu dalam waktu 1 bulan, itu susah perusahaan itu untuk memproduksi 1000 APD per hari. Nah jangka panjang di sini mungkin 3 bulan. Dalam 3 bulan mungkin atau 6 bulan perusahaan sudah bisa memproduksi APD mencukupi kebutuhan satu kota, yaitu 1000. Nah, ini membutuhkan waktu, tidak bisa langsung. Inilah contoh kenapa faktor capital itu sangat kaku atau fix. Itu. Nah, dalam jangka pendek, fungsi produksinya sama, yaitu Q sama dengan fungsi L dan K. Dimana K ini adalah fixed number ya, di atasnya kita kasih biasanya garis line di atas K ini. Ini contoh di dalam teori produksi kita biasanya mengenal untuk menghitung total produk, marginal product, average product of labor with fixed capital. Nah di dalam tabel ini contoh dengan capital, di sini terlihat jelas capitalnya itu fix tetap ya, dari labor 0 hingga labor 13 itu capitalnya tetap 8, sementara labor itu dapat bervariasi dari 0 hingga 13. Nah ini outputnya atau total produk. Total produk yang dapat dihasilkan ketika menggunakan no labor dengan capital 8 adalah sebesar 0. Total produk yang dihasilkan ketika labornya 1 dengan capital 8 sama dengan 5 dan seterusnya hingga 104. Bagaimana kita menghitung marginal product? Perlu kita definisikan apa itu marginal product. MPL di dalam one variabel ini artinya hanya satu input saja yang bervariasi. Sementara capital itu fix, kita nggak bisa menghitung MPK-nya karena fungsi dari MPK sendiri maupun MPL adalah delta Q per delta inputnya. Nah, kalau MPK delta Q per delta K, K-nya di sini konstan, 8 minus 8 itu berapa? 0 kan? Ketika outputnya misalkan 5 dibagi 0, hasilnya berapa? Kan tak terdefinisi seperti itu. Tak hingga ya. Hasilnya tak hingga. Nah, untuk MPL adalah jumlah tambahan output yang dihasilkan karena adanya tambahan MPL itu sendiri dapat kita definisikan bahwa tambahan output yang dapat diperoleh karena adanya tambahan inputnya, dalam hal ini tambahan input labor. Nah, kita hitung dulu delta Q-nya berapa dan delta L-nya berapa. Nah, pada saat titik ini, pada saat labor 1, MPL-nya adalah 5. 5 ini kita peroleh delta Q, Q2 minus Q1, Q2-nya berapa? 5, Q1-nya 0, 5 minus 0 dibagi delta L. Delta L-nya L2 minus L1, 1 minus 0. Hasilnya adalah 5 dibagi 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian pada saat
lebarnya itu 18, maka MPL-nya adalah 13. Kita dapat dari mana? Delta Q yaitu 18 minus 5 itu adalah 13. Kemudian delta L-nya 2 minus 1. 13 bagi 1 sama dengan 13. Nah, ini contohnya kebetulan lebarnya ini variannya cukup selisihnya 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3 dan berurutan. Bisa juga nanti berubah-ubah. Lebarnya bisa di sini 1, nanti selanjutnya ada jangkanya menjadi 3, kemudian menjadi 5. Nah, ini perlu di highlight di sini, perlu diingat di sini, diperhatikan, jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya kita dapat menghitung APL, average product of labor. APL di sini fungsinya adalah APL sama dengan Q per L, output dibagi dengan inputnya. Inputnya dalam hal ini adalah labor. APK juga sama, rumusnya APK sama dengan Q per K. Nah, pada saat lebarnya 5, maka APL pada titik ini adalah Q per L. 5 dibagi 1. Hasilnya adalah 5. Pada saat lebarnya 18, APL-nya adalah 18 dibagi 2. Hasilnya 9. Hingga selanjutnya. Jika kalian perhatian di sini, guys, trennya kalau MPL itu dari 5, kemudian 13, 18 naik hingga titik puncaknya ada di sini ya, 20, kemudian turun hingga minus 4. Sebaliknya kalau APL ini bagaimana trennya? Trennya juga sama, 5, 9 naik dengan titik puncak di sini, 15 turun hingga 8. Cuma di sini tidak sampai minus. Kalau MPL sampai minus. Nah, ini definisinya ya, total product of labor adalah sejumlah output yang dapat diproduksi dengan sejumlah labor yang tersedia. Karena ini kita berbicara one variable atau sejumlah input yang tersedia, bisa labor plus kombinasi capitalnya. Kemudian marginal product of labor adalah perubahan total output atau delta Q yang disebabkan oleh penggunaan extra unit labor atau delta L. Nah, secara rumus ini ya, MPL delta Q per delta L. Kalau tidak hafal secara definisi, kita parafrasekan formula ini dengan pemahaman kita. Delta artinya kan tambahan, Q output, L labor artinya MPL apa? Yaitu tambahan output yang diperoleh karena adanya tambahan ekstra input. Dalam hal ini inputnya adalah labor. APL definisinya yaitu rasio output terhadap sejumlah pekerja. Nah, Q per L. APK juga sama, Q per K. Nah, di sini tentang production relationship with variable ada 3 grafik, yaitu grafik pertama adalah grafik total produksi, grafik kedua adalah grafik MPL-nya yang biru ini, yang ketiga adalah grafik APL-nya yang hijau. Kalau yang atas ini Y-nya itu sebagai output, unit output per day, X-nya adalah labor. Kalau yang kurva di bawahnya, grafik di bawahnya, Y-nya adalah APL atau MPL-nya, X-nya adalah labor-nya. Nah, dalam menggambar ketiga kurva ini ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada ada beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama adalah ketika kita menggambar kurva TP-nya, di sini tidak hanya lurus ya, lurus naik gitu, tapi agak melengkung di sini, agak melengkung. Kemudian mulai dari titik B mulai menuju titik puncak. Nah, titik lengkung atau titik yang kita kenal sebagai inflection point ini di titik A ini itu harus sama dengan titik puncak MPL-nya. Jika kita tarik garis ke bawah, pada titik inflection point atau pada titik A ini harus sama dengan titik puncak MPL-nya yang biru. Nah, dari titik 0 hingga titik inflection point di A ini itu
produksi sedang mengalami increasing return. Nanti kita akan pelajari apa itu increasing return. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika kita menggambarkan kurva titik di B ini, ada garis bantu yang putih ini, kita tarik dari titik origin hingga menyentuh kurvanya. Kita tarik garis lurus aja, yang menyentuh kurva adalah di titik D. Nah, kita tarik ke bawah dari titik B ini adalah titik di mana perpotongan antara MPL dan APL-nya. Syarat yang kedua adalah pada saat titik B ini, titik kurva ini menyinggung garis bantu ini adalah sama dengan titik perpotongan MPL dan APL-nya. Syarat yang ketiga adalah pada saat TP ini pun berada di titik puncak, yang di titik C, itu harus sama dengan MPL-nya sama dengan 0. MPL-nya berpotongan di eksisnya ya, di sini. Titik puncak TP sama dengan MPL sama dengan 0. Yang keempat adalah MPL dan APL ini berpotongan pada saat APL-nya berada di titik puncak. MPL memotong APL pada APL titik puncak. Nah, yang kelima yang perlu kalian ingat, MPL itu tidak mungkin APL itu tidak mungkin negatif. Dia bentuknya sama dengan APL yang melengkung seperti kurva parabola seperti ini. Tetapi kurva APL ini syarat yang kelima yaitu tidak mungkin negatif kecuali MPL. MPL itu bisa negatif. Nah, titik dari A hingga B maupun titik A kecil ini ke B kecil ini kita kenal juga sebagai diminishing marginal return. Apa itu? Nah, berlakunya the law of diminishing marginal returns. Jika sebuah perusahaan itu meningkatkan inputnya, sementara input yang lain itu ditahan, misalkan teknologinya konstan, hal yang terjadi adalah peningkatan outputnya justru akan semakin kecil. Maksudnya gimana kalimat ini? Kita kembali ke sini ya. Kita lihat di sini MPL-nya. Nah, pada saat tenaga kerja 5, MPL-nya 5. Pada saat tenaga kerja 18, MPL-nya adalah 13. Tambahan dari 5 ke 13 tambahannya adalah sebesar berapa? 8. Kemudian 13 ke 18 tambahannya adalah 5, mulai turun. 18 naik ke 20 tambahannya 2, makin turun. 20 ke 19 justru turun minus 1. Nah, dari titik 5 hingga 18 ini adalah increasing return. Sebaliknya mulai dari titik 20 ini 20 itu pada saat tenaga kerja 4 ini ya. Terbukti pada saat tenaga kerja ini 4, ketika MPL-nya sudah mulai turun dan inflection point menuju titik ini sudah mulai melambat, slope-nya agak landai, itu artinya sudah mengalami fase diminishing marginal return. Nah, pada saat titik 0 hingga ini A kecil, 0 hingga A besar itu adalah fase increasing return. Nah, ketika menggambar ketiga grafik tersebut, kita juga akan mengenal 3 fase atau 3 tahap. Fase 1, fase 2, fase 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bagaimana kita membedakannya, bagaimana kita membagi grafik ini menjadi 3 tahap? Cukup gampang di sini. Yang pertama adalah tahap pertama itu ketika fase increasing return to factor. Ketika lagi naik-naiknya nih MPL-nya. Karakteristiknya, syaratnya adalah yang pertama adalah ketika TPP itu meningkat, at increasing rate, MPP-nya juga meningkat. Jadi TPP-nya masih meningkat, MPP-nya juga masih meningkat. Ini gambarnya agak kurang pas. Kita balik yang tadi agak. Nah, ini
Increasing return itu terjadi ketika ini TPP itu masih meningkat dari titik 0 hingga A besar, MPL-nya juga meningkat dari 0 hingga titik A kecil ini. Ini adalah increasing return atau pada masih pada fase pertama. Nah, bagaimana kita mulai masuk fase kedua ketika terjadinya diminishing return? Nah, diminishing return ini terjadi ketika TPP itu meningkat at decrease rate dengan tingkat yang sudah mulai turun rate-nya. MPP sudah mulai turun, decrease, kemudian pada fase ini berakhir ketika MPP-nya sama dengan 0 atau TPP maksimal. Nah, pada tahap 2 ini kita mulai dari sini. Ketika MPL dan APL itu berpotongan. Ini ketika mulai terjadi diminishing return. Jadi sepanjang titik A hingga titik puncak ini adalah fase ketika terjadi diminishing marginal return. Dari titik perpotongan MPL dan APL ini kita dapat menyebutnya sebagai tahap kedua. Nah, bagaimana tahap 2 ini berakhir? Tahap 2 ini berakhir ketika TPP-nya berada di titik puncak atau MPL-nya sama dengan 0 di sini. Nah, ini fase tahap 2. Tahap 1 itu ketika MPL dan MPL sebelum berpotongan, di sini berarti ini mulai tahap 2. Tahap 3 adalah ketika fase setelah TPP puncak dan fase ketika MPL mulai negatif. Di sini tahap 3. Nah, ini ya. Tahap 3 terjadi ketika TPP-nya diminish atau turun, ketika sudah turun. Dan MPP juga negatif, ya, terbukti. Ini gambarnya agak susah dipahami kalau yang ini. Coba kalian cek di buku saja. Kalau yang ini jelas. Ini tahap sebelum MPL dan APL berpotongan di tahap 1, MPL dan APL berpotongan hingga MPL sama dengan 0 di tahap 2, MPL minus sudah tahap 3. Nah, fase mana yang menurut kalian paling efisien dan produktif di sini? Fase 1, 2, apa 3? Nah, jika kita balik ke grafik ini akan terlihat jelas mana fase yang paling menguntungkan ketika sebuah perusahaan dihadapkan untuk memilih fase mana yang dia pilih untuk memproduksi sebuah barang. Apakah fase 1, apakah fase 2, apakah fase 3? Jawabannya adalah pada saat fase kedua, stage 2. Kenapa? Karena pada fase kedua ini, meskipun ini mulai diminishing return, tetapi masih ada tambahan outputnya, delta Q-nya itu masih ada, belum negatif, kecuali setelah titik C, ini delta Q-nya mulai minus. Yang kedua adalah pada saat di sini, APL-nya itu juga masih positif, MPL-nya itu masih positif. Sepanjang sini kurva MPL-nya masih positif. Sementara pada tahap 3 ini tidak efisien karena MPL-nya sudah negatif. Sementara tahap 1 tidak dipilih ini karena pada tahap 1 ini masih ada beberapa output yang bisa dihasilkan tapi belum dioptimalkan oleh sebuah perusahaan. Nah, pada tahap 1 ini tidak dipilih oleh perusahaan, belum maksimal. Tahap yang paling optimal adalah di tahap kedua. Nah, kita perlu perhatikan di sini ada hubungan atau relationship between MP ataupun MPP dan TPP-nya. Di sepanjang MPP itu meningkat, maka TPP-nya juga akan meningkat at an increasing rate dengan level persentase yang meningkat juga, increasing. Nah, ketika MPP itu mulai turun, decrease, TPP increase pada level diminishing rate, pada level sudah tambahan deltanya itu sudah mulai menurun. Yang ketiga adalah ketika MPP itu sama dengan 0, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal, ketika MPPL-nya 0, TPP-nya berada di titik
maksimal atau titik puncak. Yang keempat, ketika MPP itu negatif, maka TPP-nya mulai decreasing, mulai turun. Nah, ini ada post test di sini. Nanti coba kalian kerjakan buat latihan exercise mandiri. Kalian bisa hitung MP-nya berapa, AP-nya berapa. Coba kalian hitung juga coba digambarkan secara grafik di manakah titik puncak PPP-nya, di manakah posisi perpotongan MP dengan AP-nya. Tentukan juga tahap 1, 2, dan 3-nya. Itu buat exercise kalian sendiri, dikerjakan secara mandiri saja. Nah, digambarkan grafiknya sesuai syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, yang kedua ini saya akan membahas producer behavior dengan two input variable. Kalau yang pertama tadi kita asumsikan capital itu fix atau konstan, sehingga kita hanya dapat mengotak-atik pada labelnya saja. Kita hanya menghitung MPL, APL-nya saja, TPL seperti itu. Kalau ini combining dua inputnya. Pada dua variabel ini, firm atau perusahaan itu diasumsikan memiliki memaksimalkan profitnya. Yang pertama, perusahaan itu harus mengidentifikasi pada level mana profit maximize dari sebuah output tersebut. Kemudian quantity yang mana yang memberikan tingkat marginal revenue yang sama dengan marginal cost. Oke, profit itu, maksimal profit itu dapat kita capai di mana ketika MR-nya, dalam hal ini marginal revenue, sama dengan MC-nya. MR sama dengan MC sama dengan P max atau profit maksimal. Yang kedua, perusahaan harus meminimais biaya produksi pada tingkat level output tertentu. Nah, berapa biaya yang harus dia minimize sehingga mampu memproduksi output yang maksimal. Kemudian, it must choose the appropriate technology and apply it for it. Ya, perusahaan itu harus memilih teknologi yang berkaitan yang mampu mendorong produktivitas perusahaannya. As part of this, it must combine. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus mengombinasikan ketiga komponen ini. Yang pertama, pada tingkat level Q-nya berapa yang mampu menghasilkan profit maksimal pada saat yaitu MC sama dengan MR. Kemudian mengidentifikasi biaya minimal itu di titik mana. Kemudian combining teknologi juga. Nah, kalau kita dalam teori produsen ini, kita akan mengenal ada ISO cost, ada ISO one. Ini prinsipnya hampir sama dengan teori konsumen, ada budget line, ada indifferent cost. Bedanya adalah ketika kita menggunakan budget line di dalam teori konsumen, kalau di dalam teori produsen kita menggunakan ISO cost. Kalau dalam teori konsumen kita menggunakan indifferent curve. Kalau dalam teorinya produsen menggunakan ISO one. Secara definisi nanti ya. Nah, selanjutnya fungsi biaya ketika menggunakan dua input variabel. Asumsikan ada dua sumber input yaitu labor dan capital. The money payment to this resource are insentif dari penggunaan capital maupun labor ini kita hitung. Insentif dari labor kita hitung menggunakan wage, upah. Kemudian insentif untuk capital itu dibayar berupa rent atau uang sewa. Nah, an ISO cost line is similar to the budget line. ISO cost ini mirip dengan budget line. It's a set of point with the same cost. Ini merangkai titik-titik dengan biaya yang sama. Kita secara grafik kita meletakkan capital ini pada ini kurva yang vertikal, kemudian pada garis yang vertikal, kemudian
untuk L-nya itu sebagai garis yang horizontal. Kita letakkan seperti itu jika kita menggambar. Nah, di sini fungsinya fungsi biaya itu ada biaya dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan inputnya di sini, dalam hal ini adalah inputnya labor dan capital. Insentif dari labor adalah wage, maka wage dikali jumlah labornya ditambah dengan insentif capitalnya berupa rent dikali dengan quantity of capitalnya sama dengan cost. Nah, jika kita ingin mengeluarkan persamaan capitalnya itu berapa? Pertama kita keluarkan RK-nya di sebelah kiri, kemudian pindahkan WL-nya sebelah kanan, C minus WL. Kemudian kita bagi R supaya untuk mengeluarkan K. Kita bagi R maka menjadi K sama dengan C per R min W per R kali L-nya. Perlu dicatat di sini C per R ini adalah sebagai interceptnya, sementara W per R ini adalah sebagai slope-nya. Berapa slope dari kurva budget line kita bisa hitung di sini W per R, wage per rent-nya. Nah, ini bentuknya. Iso-cost line-nya ini adalah serangkaian kombinasi input-input yang menggunakan dengan biaya yang sama jumlahnya. Jadi di sepanjang titik garis kuning ini jumlah biaya yang dikeluarkan itu sama. Ketika kita ingin menggunakan labor lebih sedikit di sini, sementara capital lebih banyak, biayanya sama, misalkan $10. Kita misalkan di titik sini ingin menggunakan labor lebih banyak, sementara capital lebih sedikit, maka biayanya juga sama, $10. Ini prinsipnya hampir sama dengan budget line seperti itu dalam teori konsumen. Capital itu di sebelah ini kurva Y-nya di garis Y, sementara labornya di garis X-nya. Nah, di sini slope-nya itu sebagai kita hitung tadi, slope-nya adalah W per R. Nah, di sini kita bisa hitung CR-nya, dari intercept yang kita hasilkan dari ini ya, persamaan ini. Intercept ini kita masukkan di sini, C per W ini kita bisa hitung seperti di sini. Kita ingin mengeluarkan misalkan WL-nya, maka kita menghitung L-nya, maka nanti dikeluarkan WL-nya sebelah kiri. Ini tadi kalau dibagi WL, maka kalau untuk hitung L maka dibagi dengan RK-nya seperti itu, sehingga ketemulah intercept-nya C per W untuk labor ya. Nah, untuk slope-nya sendiri ini kita bisa hitung di sini CR per CW-nya tangisan atau samping, atau bisa kita hitung tadi intercept-nya di sini C per W per R. Nah, ini contohnya ketika kita menggunakan labor 0, maka jumlah mesin yang dirental adalah sebanyak 10. Ketika kita menggunakan satu pekerja, maka mesin yang digunakan 8. Ketika kita menggunakan 2 pekerja, maka mesin yang kita gunakan adalah 6. Ini labor itu input labor, kalau mesin rental ini input berupa capital ya, kombinasi antara 2 input di sini. Dan ini titik-titik yang menghubungkan iso-cost line dari titik A, B hingga F. Di sini adalah kurva iso-cost-nya yang kita peroleh dari sini ya, titik A, B hingga F. Ketika kita menggunakan 0 pekerja, maka mesinnya yang kita gunakan adalah sebanyak 10. Ketika kita menggunakan 5 pekerja, maka capitalnya sama dengan 0. Ini ya iso-cost line. Iso-cost line hampir mirip dengan budget line. Nah, di dalam iso-cost line ini kita bisa melihat di sini dapat kita garis bawahi wage rental ratio with K on the Y axis and L dengan K pada garis Y dan L pada garis X. Slope dari iso-cost line itu sama dengan W per R. Wage rental ratio is also the relative price of labor. Ini juga dikatakan sebagai
upah atau upah relatif pekerja. Kemudian ketika Y intercept dari garis Y itu menunjukkan sejumlah unit capital yang dapat dia sewa dengan uang yang dengan budget yang dia punya. Kemudian kalau X intercept pada titik X itu menunjukkan sejumlah unit labor yang dapat dia hire dengan biaya yang dengan budget yang dia punya. Nih ya, kalau ini ini Y intercept, ini X intercept. X-nya L, Y-nya K. Nah, apa yang terjadi ketika ada salah satu harga inputnya berubah, baik bisa jadi capital maupun labor. Pada kasus di sini adalah dengan perusahaan dengan budget atau cost $30, sementara harga sewa mesin R itu sebesar $3 per mesin. Nah, upah di sini dinaikkan, terjadi kenaikan upah. Nah, kalau di dalam realita ini seperti UMR ya, tiap tahun UMR, UMP itu meningkat 8%, 89%. Nah, upahnya yang awalnya $6 per pekerja ternyata meningkat menjadi $6. Yang terjadi di kurva isokosnya di sini adalah kurva isokos akan berotasi dari AF ke AH. Kenapa berotasi ke kiri bukan ke kanan? Ingat, kita perlu perhatikan di sini apa itu X-nya, apa itu Y. Kita perlu baca ulang. X-nya di sini adalah sejumlah quantity of labor-nya, quantity labor, sementara yang Y-nya di sini adalah quantity of capital-nya, dalam hal ini adalah mesin. Ketika perusahaan dihadapkan adanya kebijakan kenaikan upah, maka konsekuensi perusahaan ingat bahwa tujuan perusahaan adalah tetap profit maximization, artinya ada sejumlah hal-hal yang perlu dia korbankan, yakni dengan misalkan merumahkan sejumlah pekerja. Dulu dengan dia memberi upah $6 mampu mempekerjakan 5 orang pekerja. Tapi ketika terjadinya kenaikan upah menjadi $10, yang terjadi adalah adanya pemotongan pekerja dari 5 menjadi 3 pekerja saja. Adanya PHK di sini. Perusahaan tidak mau rugi banyak. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan di cost-nya? Nah, di sini perubahan change in cost every point between G and H, cost-nya itu 18. Kemudian di sini wage-nya, upah di sini adalah $6 dengan rent $3 dengan cost 30. Apa yang terjadi ketika isokosnya turun? Ketika anggaran perusahaan itu turun dari 30 menjadi hanya 18, maka apa yang terjadi? Maka konsekuensinya baik input capital maupun labor itu sama-sama diturunkan. Dulunya dia mampu menggunakan 10 mesin, karena adanya penurunan anggaran, dia menurunkan jumlah penggunaan mesin menjadi 6. Ini biasanya karena ada lesuan ekonomi ataupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan itu sedikit melambat. Kemudian efek dari sisi labornya juga akan berkurang, dari awalnya menjadi dari 5 pekerja diturunkan menjadi 3 pekerja saja. Nah, kita kenal di sini juga selain isokos ada isokwan. Grafiknya juga sama, mirip bentuknya seperti indifferent curve. Each point on a given isokwan represent different shift for producing the same level of output. Nah, ini kurva isokwan ini adalah kurva kombinasi input faktor produksi yang menghasilkan tingkat level output yang sama. Di sepanjang kurva ini sama menghasilkan outputnya sama. Misalkan dengan 8 capital, sementara 1 pekerja mampu menghasilkan output 100 sepeda. Sebaliknya ketika menggunakan labor 3, capital 2 juga sama. Output yang dihasilkan adalah
1000 sepeda. Di sini contohnya apa? Soybean sama-sama 1 kilo. Oke, di sini kita gambarkan adalah isoquant maps. Dengan different isoquant represent different level of output. Ini sama dengan asumsi kurva different curve. Ketika isoquant itu lebih tinggi, maka memberikan tingkat level yang lebih tinggi juga. Tingkat level kalau dalam konsumen itu level of satisfaction, kalau dalam teorinya produsen ini adalah level of outputnya. Output di J sama K itu beda. Output di K lebih besar dibandingkan di J. Output di M lebih besar daripada J. M dan K itu sama-sama memberikan output yang sama, yaitu sebesar 2 kilo per hours. Sementara di kurva ini, isoquant yang pertama ini, kuantiti soybean-nya hanya sebesar 1 kilo per jam yang dihasilkan dengan berbagai kombinasi labor dan capitalnya. Nah, bagaimana perusahaan itu mampu meminimalkan biaya yang dia keluarkan dengan menghasilkan output paling optimal? Kita perlu mengkombinasikan baik isocost dengan isoquant-nya. Di sini di grafik ini ada 3 isocost, yang bawah, tengah, dan atas, sementara hanya ada 1 isoquant yang garis merah ini. Sama asumsinya, posisi maksimal atau optimum itu terjadi ketika perpotongan antara isoquant dengan isocost-nya. Dalam hal ini di titik ini ya. Di titik ini memberikan biaya paling minimal dan output paling optimal, paling maksimal di sini. Choose the recipe where the desired isoquant is tangent to the lowest isocost. Oh ya, titik perpotongan isoquant dengan isocost ini memiliki slope yang sama. Di titik sini slope antara isoquant dan isocost-nya itu sama. Nah, ini adalah contoh dari tabel penggunaan kombinasi input-inputnya untuk menghasilkan biaya, untuk menghasilkan pengeluaran maupun biaya output yang sama. Ini adalah yang atas itu menggambarkan isocost-nya, yang bawah itu menggambarkan isoquant. Isocost di sini adalah kombinasi antara input-inputnya untuk menghasilkan biaya atau expenditure yang sama. Sementara isoquant ini juga sama, mengkombinasikan input-inputnya untuk menghasilkan total output yang sama pula. Nah, ini sekian dari saya topik pembahasan produsen behavior. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca di buku Microeconomics. Persiapkan minggu depan kita akan memulai ujian tengah semester, mulai dari awal yang sudah saya sampaikan, Introduction Microeconomics, hingga bab terakhir di sini, teori produsen. Oke, good luck semua. Semoga kalian tetap semangat dan memberikan hasil yang maksimal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.